Perkenalkan, nama saya Nisa. Saya akan mempresentasikan mengenai proyek saya tentang A/B testing dengan judul Peningkatan Pengetahuan Kader Prima setelah Program Pelatihan. Nah, jadi background dari A/B testing ini adalah kantor kami atau Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau CISDI telah meluncurkan program PN Prima atau Pencerah Nusantara Puskesmas Responsif Inklusif dan Masyarakat Aktif sebagai salah satu upaya untuk pemulihan layanan kesehatan esensial yang sempat terdisrupsi selama pandemi COVID-19 di Jawa Barat. Dan salah satu intervensi kita bernama PN Prima tersebut memiliki tujuan untuk mendorong terbentuknya kesiapsiagaan dan respon krisis kesehatan inklusif di masyarakat melalui pelatihan terhadap kader prima. Nah, di sini kader prima kita dorong untuk dapat melakukan pendataan dan pendampingan kepada kelompok rentan selama pandemi. Sebelumnya kader tersebut dibekali dengan pelatihan komunikasi efektif kepada kelompok rentan yang ditargetkan dalam program ini, dan kami hendak melakukan evaluasi apakah memang terdapat efektivitas pelatihan sebelum pemberian layanan kepada masyarakat tersebut. Dan kami ingin tahu apakah efektivitas dari pelatihan tersebut memang benar-benar meningkatkan pengetahuan dari kader untuk memberikan layanan kesehatan kepada kelompok rentan. Nah, studi ini menggunakan metode berupa kuasi eksperimental atau A/B testing yang bertujuan untuk mengukur perubahan pengetahuan dari kader setelah program pelatihan selesai. Peserta di studi ini adalah 659 kader yang telah direkrut dalam program PM Prima di masing-masing kabupaten di Jawa Barat, yaitu di sini ada 3 kabupaten kota yaitu Depok, Bandung, dan Bekasi, yang mana kriteria inklusinya adalah kader yang telah direkrut dalam program PN Prima menghadiri pelatihan dan mengisi keseluruhan pretest dan posttest. Dan sedangkan kader yang di-exclude dalam studi ini adalah mereka yang tidak melengkapi pretest dan posttest selama pelatihan dan tidak bersedia menjadi responden di penelitian ini. Dan untuk instrumennya kami telah mengembangkan, yaitu dari tim monitoring, evaluation, and learning itu sudah mengembangkan kuesioner online yang mana setelah divalidasi menggunakan Pearson Product Moment dan Reliability Test dengan menggunakan Cronbach Alpha, yaitu AA test. Nah, di tes tersebut dilakukan kepada 30 orang yang tidak menjadi sampel dari survei ini atau dalam penelitian ini, yang jawabannya telah dikumpulkan sebelum maksud saya adalah saat A/B testing ini jawaban dari responden telah dikumpulkan sebelum dan setelah program pelatihan gitu. Kemudian diolah dengan software statistik yang mana saat proses cleaning itu data yang invalid dan tidak reliable itu di exclude selama data cleaning. Dan tentunya survei ini juga telah mendapatkan izin dari Ethical Commission di Unika Atmajaya. Nah, hasil dari A/B testing ini menunjukkan dari distribusi frekuensinya adalah peserta paling banyak dari Kota Bandung, sekitar 300 lebih, dan kemudian ada dari Bekasi dan Depok. Nah, untuk hasil peningkatannya memang dari sisi kuantitas itu Bandung memang lebih banyak, tapi dari segi proporsi Bandung paling sedikit jika dibandingkan dengan 2 kabupaten kota yang lain gitu. Sedangkan Bekasi adalah yang paling banyak proporsi peningkatan pengetahuan kadernya. Lalu Depok dan Bandung itu ada penurunan pengetahuan dari kader, selisihnya tidak begitu signifikan. Nah, yang kedua adalah tentang significance test gitu. Significance test ini kita menghitung menggunakan paired t-test karena
data terdistribusi normal, dan ketika pretest kita temukan min-nya adalah 53,88, sedangkan post-test kita temukan min-nya adalah 70,39. Dari sini sudah nampak bahwa memang terdapat perbedaan min antara pretest dan post-test. Nah, kemudian untuk p-value-nya, untuk significance test-nya, kita menemukan bahwa p-value-nya itu kurang dari 0,5, yang berarti bahwa secara statistik memang terdapat perbedaan antara sebelum dan setelah training gitu. Dengan kata lain, training dapat secara efektif meningkatkan pengetahuan kader prima, sehingga mereka dapat memberikan pendampingan kepada kelompok rentan. Nah, dari hasil berikut dapat disimpulkan bahwa Bekasi memiliki proporsi dari kader yang meningkat pengetahuannya dibandingkan yang lain, sedangkan Depok memiliki proporsi yang lebih tinggi dari penurunan skor pengetahuannya. Yang kedua, terdapat perbedaan pada rata-rata di antara pretest sebelum pelatihan dan post-test setelah pelatihan. Dan yang terakhir, secara statistik, keberadaan pelatihan itu dapat memberikan positif impact atau dampak yang positif terhadap penambahan pengetahuan dari si kader tersebut, ditunjukkan dari p-value-nya 0,05. Sehingga rekomendasi yang kami berikan adalah yang pertama, memang pre-training service ini perlu diberikan kepada kader untuk membekali mereka dalam pemberian layanan kesehatan berbasis komunitas itu, sehingga ini mungkin dapat diaplikasikan dalam konteks yang lain. Yang kedua adalah pelatihan berkelanjutan juga perlu diberikan setidaknya 6 kali, setidaknya 1 kali dalam 6 bulan untuk memastikan pemahaman mereka itu benar-benar dapat dipertahankan, seperti itu. Dan yang ketiga, further investigation atau investigasi lebih lanjut seharusnya juga dilakukan untuk mengakses penyebab perbedaan proporsi di antara pengetahuan dari masing-masing kader di masing-masing kota. Nah, studi ini atau A/B testing ini memiliki keterbatasan, yaitu keberadaan data multivariat, sehingga kita tidak dapat mengetahui faktor lain yang berkontribusi yang mungkin dapat mempengaruhi peningkatan dari pengetahuan kader prima setelah dilatih itu. Misalkan pendidikan, background pendidikan, kemudian pengalaman pelatihan, atau mungkin lama menjadi kader dan lain sebagainya. Selain itu, data ini juga terbatas pada data kualitatif, informasi data kualitatif yang dapat mengeksplorasi mengenai pengalaman kader selama pelatihan, yang tentunya dapat menjadi pembelajaran bagi kami penyelenggara pelatihan untuk mendevelop atau mengembangkan program pelatihan bagi peserta. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.